para peserta sidang, silakan persiapkan hal-hal berkenaan dengan sidang hari ini agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Sidang pengadilan tata usaha negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 25/DG/2022/PT UN antara Sofina sebagai penggugat melawan tergugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam pada hari ini 10 Maret 2022 bertepatan di ruang sidang Cakra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan keputusan sidang dismisal yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 yang menyatakan bahwa perkara diterima dan masuk ke dalam kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara melalui acara biasa dengan agenda pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan para pihak dan juga pembacaan gugatan serta jawaban dari para pihak. Panitra, hadirkan pihak penggugat dan juga tergugat ke dalam persidangan. Pihak penggugat dan tergugat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baiklah, untuk saudari penggugat, silakan menunjukkan kartu identitas saudari. Yang mulia. Pihak tergugat boleh maju ke depan untuk mengecek identitas dari saudari penggugat. Saya akan duduk kembali. Saya akan tanya beberapa pertanyaan terkait identitas saudari. Mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Nama, Sofina, kewarganegaraan, Indonesia, agama, muda, alamat atau tempat tinggal, Perumahan Pondok Vista, Blok K13, pekerjaan. ibu rumah tangga. Baik, silakan berdiri. Terima kasih yang mulia. Saudari penggugat, hari ini dalam sidang ini apakah bertindak sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukum? Saya diwakili kuasa hukum saya yang mulia. Baik, siapa yang mewakili Anda pada Saya yang sidang mulia. ini? Saya. Silakan menunjukkan kartu identitas, berita acara sumpah dan juga kuasanya. Boleh saudari untuk memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Martalia SMH, berusia 30 tahun, berkantor pada Martalia SMH dan partner law firm yang berada di Jalan Raden Patah nomor 34, saya beragama Kristen, kewarganegaraan Indonesia. Pihak tergugat boleh untuk datang mencek identitas dari kuasa serta surat kuasa dari pihak penggugat. Baik, yang mulia. Sekarang pihak kuasa hukum berada di dalam. Saudara tergugat, silakan menunjukkan kartu identitas saudara. Kepada para penggugat, silakan mengecek kartu identitas dari tergugat. Silakan duduk. Untuk tergugat, nama Yusufina Sedianta SH, kewarganegaraan Indonesia, agama, Islam, tempat tinggal, kantornya, di Jalan Suprapto, Kupang. pekerjaan, Saya merupakan kepala seksi penanganan kepanahan di BPN Kota Batam. baik, sudah cukup. Silakan ambil kartu identitas. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara diwakilkan atau sendiri? Saya mewakili Kepala Kantor Pertanahan Badan Nasional Kota Batam untuk beracara pada hari ini. Baik, sekian pemeriksaan dari penggugat dan juga tergugat. Selanjutnya kita akan lanjut dengan agenda pembacaan gugatan. Baiklah, kepada saudari penggugat dan kuasanya, apakah sudah siap dengan gugatannya hari ini? Sudah siap yang mulia? Saudari tergugat sudah menerima salinan gugatannya? Sudah yang mulia. Baiklah, kepada pihak kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Terima kasih yang mulia. Namun sebelumnya saya ingin meminta izin dari pihak tergugat, apakah keberatan jika yang saya bacakan hanya poin-poinnya saja?
Bagaimana tergugat? Tidak keberatan. Baik, silakan dilanjutkan tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan hormat yang bertantangan di bawah ini, Sofina, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal perumahan Bona Vista Blok K nomor 13, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, bekerja di rumah tangga berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/MS/Striktun/SK/2/2022 tanggal 5 Februari 2022 memberikan kuasa kepada Martalia Setiawan SHMH Indonesia yang bekerja sebagai advokat dari kantor Martalia Setiawan SHMH dan partner law firm yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan gugatan, yang pertama itu bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah sertifikat hak guna bangunan nomor 1100/Belian atas nama Roni dengan luas 1000 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam selaku tergugat pada tanggal 1 Februari 2022. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas 800 meter persegi dengan bukti sertifikat hak guna bangunan nomor 1081/Belian tanggal 1 Maret 2015 yang berlokasi di perumahan Bona Vista Blok K nomor 13. Bahwa yang dikeluarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 1100/Belian atas nama Roni dengan seluas 1000 meter persegi oleh tergugat menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat berupa tumpang tindih yang terjadi pada lahan sertifikat hak guna bangunan nomor 1081/Belian atas nama penggugat seluas 100 meter persegi yang dimana pemilik surat SHGB nomor 1100/Belian telah membangun pagar di atas tanah milik penggugat. Bahwa terhadap pengajuan gugatan pembatalan penerbitan sertifikat hak guna bangunan nomor 1100/Belian atas nama Roni yang dikeluarkan oleh tergugat, penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada tergugat pada tanggal 5 Februari 2022 namun tidak mendapatkan jawaban. Bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat hak guna bangunan nomor 1100/Belian pada tanggal 1 Februari atas nama Roni, penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena tergugat mengambil bagian tanah yang seharusnya menjadi milik penggugat. Bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat hak guna bangunan nomor 1100/Belian tanggal 1 Februari 2002 atas nama Roni yang dikeluarkan oleh tergugat telah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa surat putusan tun yang menjadi objek gugatan sengketa tun dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga surat putusan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan atau tidak sah demi hukum. Apabila majelis berpendapat lain mohon memeriksa perkara objek sengketa ini dengan seadil-adilnya. Ex Aquo ex bono. Adapun petitum atau tuntutannya yang dalam penundaan itu mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat, memerintah tergugat untuk menunda daya berlakunya katun objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal dan tidak sah keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 1100/Belian tanggal 1 Februari 2022, surat ukur nomor 0005/Belian/2002 tertanggal 20 Februari 2002 seluas 1000 meter persegi atas nama Roni, perumahan Bona Vista Blok K nomor 13, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 1100/Belian dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Sekian. Baik, dari pihak penggugat, apakah tetap dalam gugatan dari pihak penggugat sendiri? Kami tetap pada gugatan kami Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara tergugat sudah paham dengan isi dari gugatan yang telah disampaikan barusan? Sudah paham, Ibu. Baik. Selanjutnya adalah untuk pembacaan jawaban. Apakah dari pihak tergugat sudah menyiapkan jawabannya? Sudah, Ibu.
Baik, para pihak tergugat boleh untuk membacakan jawabannya. Baik, mohon izin yang mulia. Jawaban dalam perkara PT-UN nomor 25-G-2022 PT-UN antara Sofina sebagai penggugat dan lawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa terdapat bidang tanah milik penggugat yaitu sertifikat hak guna bangunan nomor 1081/Belian, selanjutnya disebut sebagai SHGB nomor 1081. Terdapat tumbang tindih terhadap sertifikat hak milik nomor 1100/Belian, selanjutnya disebut sebagai SHGB nomor 1100 yang terdaftar atas nama Roni. Maka berarti substansi permasalahan perkara ini sebenarnya bukanlah perkara tata usaha negara, melainkan ada aspek perdataan yang harus diselesaikan penggugat di peradilan umum. Poin kedua, bahwa penggugat belum memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanda-tanda batas tanah pada bidang tanah di setiap sudut. Dengan demikian, tergugat mohon kiranya majelis hakim secara akul menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena berdasarkan pada ketentuan pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam pokok perkara, yang pertama bahwa tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan dari penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis dan mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, oleh karena tidak perlu dihubungkan lagi. Kemudian bahwa tergugat telah menerbitkan SHGB nomor 1100 yang terletak di perumahan Bonavista Blok K dan 13 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 20 Februari 2022 seluas 1000 meter persegi, terdaftar atas nama Marangkup Sipuni. Bahwa adapun dasar penugasan atau alas hak yang diajukan oleh Roni untuk memohon pendaftaran atas bidang tanah adalah surat keterangan penugasan tanah dan surat keterangan yang diketahui oleh RT. Yang kelima, sebagaimana ditentukan oleh pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa penerbitan sertifikat yang menjadi objek dalam perkara akuo tergugat telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana telah dilakukan pemeriksaan data secara fisik dan data yuridis, sehingga penerbitan sertifikat akuo telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk agar pemegang sertifikat akuo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka berdasarkan dengan segala ulasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Pertama kali, kuasa hukum penggugat sudah dengan Sediata SHM. Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, para pihak penggugat setelah mendengarkan jawaban dari gugatan dari tergugat, apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik? Ya, yang mana kami akan mengajukan replik, namun mohon waktunya selama 1 minggu. Baik, Pak Nitra, 1 minggu dari sekarang akan melanjutkan sidang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada keberatan untuk sidang ditunda selama 1 minggu?
Apakah saya boleh meminta replik pada tanggal 14 dari penggugat yang mulia karena agar bisa langsung dilanjutkan pada minggu depan berikutnya? Dari pihak penggugat, ada keberatan? Tidak yang mulia. Baik, untuk itu maka kami akan memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan replik dan juga dupliknya. Untuk agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 dengan agenda pembacaan replik dan disambung dengan pembacaan duplik oleh pihak tergugat jika ada. Dan untuk para pihak untuk tidak dipanggil kembali dan harap datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa pemberitahuan lebih lanjut karena ini merupakan pemberitahuan resmi. Sidang nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 25/G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang antara Sofina sebagai penggugat melawan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam sebagai tergugat pada hari Kamis 17 Maret 2022 bertepatan di ruang sidang sakral menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sidang penundaan sebelumnya, maka pada sidang hari ini adalah agenda pembacaan replik dan duplik dari pihak penggugat dan juga tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Hanya saya saja yang mewakili. Dari pihak tergugat, Saya mewakili kantor Badan Pertanahan Nasional yang mulia Kota Batam. Baiklah, kepada pihak penggugat silakan menyerahkan replik saudara, dan kepada pihak tergugat silakan maju untuk mengambil salinan dari replik penggugat. Silakan kepada para penggugat membacakan repliknya. Replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara nomor 25/G/2022-Petun-M kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara di tempat dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini. Martalia Setiawan SHMH adalah advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Martalia Setiawan SHMH dan Partner Law Firm beralamat di Jalan Raden Patah nomor 34 Batam berdasarkan surat kuasa nomor 001-MS/SK-2-2022 tanggal 5 Februari 2022. Dalam hal ini sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum penggugat Sofina berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2022 dengan nomor 001-MS/SK-2-2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Batam sehubung dengan jawaban dan eksepsi tergugat, maka dengan ini penggugat mengajukan replik penggugat atas jawaban dan eksepsi tergugat yang lebih dijelaskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan bahwa penggugat menyatakan sertifikat hak milik nomor 1100 yang terdaftar atas nama Roni adalah tumpang tindih kepemilikan tanah antara bidang tanah milik penggugat dengan bidang tanah milik Roni. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dibenarkan. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas 800 meter persegi tertanggal 1 Maret 2015 dengan surat ukur nomor 001/2015 tanggal 20 Februari, bahwa adapun dasar kepemilikan atas tanah seluas 800 meter persegi berdasarkan akta jual beli nomor 25/2015 antara pemilik yang lama atas nama Arya dengan Sofina penggugat yang telah dibalik nama menjadi atas nama penggugat pada tanggal 1 Maret 2015, bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 tergugat telah menerima sertifikat hak guna bangunan nomor 1100 tertanggal 1 Februari 2022, surat ukur nomor 005/2022 atas nama Roni, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPN tanggal 3 Februari 2022,
nomor 3/TT/BPN/2/2022 terdapat tumpang tindih atas tanah seluas 100 meter persegi milik penggugat, artinya bahwa luas tanah milik penggugat tumpang tindih seluas 100 meter persegi dengan sertifikat nomor 1081/, sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa penggugat sangat dirugikan oleh tergugat karena atas adanya luas tanah milik penggugat. Bahwa adanya kerugian penggugat yang dilakukan oleh tergugat atas diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan, sehingga penggugat telah melakukan keberatan kepada tergugat atas adanya surat keputusan Tata Negara yang dikeluarkan oleh tergugat dan surat keberatan telah diterima tergugat pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2022 sampai hari ke-20 sejak diterimanya surat keberatan dari penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari tergugat. Bahwa atas adanya penerbitan sertifikat hak milik nomor 1100 yang dilakukan oleh tergugat pada waktu pengukuran, tergugat tidak melibatkan penggugat untuk menunjukkan batas-batas. Jika tergugat melibatkan penggugat, maka tidak akan terjadi sengketa atau tidak adanya gugatan ini. Bahwa karena adanya penerbitan sertifikat hak guna bangunan nomor 1100 tanggal 1 Februari 2022, surat ukur nomor 005/2022 tanggal 20 Februari 2022 seluas 1000 meter persegi atas nama Roni, bahwa penggugat dirugikan dengan overlapping atau tumpang tindih sejumlah 100 meter persegi, bahwa dengan adanya kerugian penggugat maka kami mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat sepenuhnya, dalam pokok perkara menolak jawaban tergugat secara seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Februari 2022, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini, atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aco et Bono. Hormat kuasa penggugat Natalia Setiawan SHM. Baiklah, apakah pihak tergugat memahami replik yang disampaikan dan apakah saudara akan menanggapi replik dari pihak penggugat? Saya mengerti yang disampaikan oleh pihak penggugat dan saya akan menyampaikan balasan. Baiklah, apakah saudara tergugat telah dipersiapkan dupliknya? Sudah ya. Oke. Baiklah, sedang kita lanjutkan dengan membaca duplik dari tergugat. Silakan tergugat untuk maju ke depan dan menyerahkan duplik saudara. Dan kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk mengambil salinan duplik dari pihak tergugat. Baiklah, kepada pihak tergugat silakan bacakan dupliknya. Baik, mohon izin Yang Mulia. Saya akan membacakan duplik dalam perkara nomor 25/G/2022 PPT UN Tanjung Pinang. Yang terhormat Kepala Bapak Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Saya Tusida Finansial Diarta, selanjutnya disebut sebagai tergugat, dan yang ini hendak menyampaikan duplik berhubungan dengan replik yang disampaikan oleh penggugat pada waktu lalu. Dalam eksepsi bahwa penggugat menyatakan terhadap bidang tanah milik penggugat, yaitu SHGB nomor 1081, terdapat tumpang tindih terhadap SHGB nomor 1100 milik Bapak Roni. Jadi perkara ini tetap harus diselesaikan di pengadilan umum. Yang kemudian yang kedua, bahwa penggugat harus memenuhi kewajibannya sebagai hak atas pemegang hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat 3. Dan karena demikian, tergugat mohon kiranya majelis hakim memutuskan secara aktual menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena berdasarkan
ketentuan pasal 17 ayat 3. Dalam pokok perkara bahwa menurut HGB nomor 1081 perintah pada argumen kami yaitu tanah tersebut yang berbatasan dengan milik Ibu Sofina adalah milik Bapak Oli. Bahwa tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil negatif dari penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Bahwa tergugat telah menerbitkan SHGB nomor 1100 yang terletak di Perumahan Bonavista, Blok K, nomor 13, Kelurahan Belian, Kecamatan Barat Kota, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 Februari 2022, seluas 1000 meter persegi, terdaftar atas nama Bapak Roni. Bahwa penerbitan sertifikat yang menjadi objek dalam perkara Aqua sebagaimana ditentukan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1940 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Junto, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Junto, Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana telah dilakukan pemeriksaan sehingga penerbitan sertifikat Aqua telah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Bahwa untuk menjaga putusan ini agar tidak hampa, kiranya majelis hakim memanggil pemegang ke atas tanah SHGB nomor 1100 pada permohonan pendaftaran tanah pertama kali pada warta SHGB nomor 1100 agar pemegang sertifikat mempunyai kesempatan mempertahankan haknya sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1936, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan hal-hal di atas, tergugat kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amanah berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak adik penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat ini tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menurut saya, PLT Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Badan Nasional Kota Batam di Siapnya CDPS. Terima kasih. Sekian dari saya. Dari pihak penggugat, apakah sudah memahami duplik dari tergugat? Kami sudah mengerti dan memahami. Baik, agenda sidang hari ini mengenai pembacaan dan duplik sudah dilaksanakan. Kita akan melakukan penundaan sidang selama 1 minggu. Kepada Panitra, 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa sidang selanjutnya? Hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Baik, sidang akan dituntas selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada tanggal 24 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan juga alat bukti saksi kepada pihak penggugat dan juga tergugat dimohon untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan terkait agenda sidang selanjutnya. Sidang hari ini ditunda dan nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 25/G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang atas Sofina sebagai penggugat dan juga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam sebagai tergugat pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2022 bertempatan di ruang sidang Cakra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini sesuai dengan yang dijadwalkan pada pertemuan sebelumnya adalah mengenai pemeriksaan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan juga alat bukti saksi. Kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Kami sudah siap ya. Alat bukti tertulis dan kami juga mengajukan 2 orang saksi. Baiklah, kepada pihak penggugat untuk bisa menyerahkan alat bukti tertulisnya kepada majelis hakim. Dan pihak tergugat boleh maju ke depan untuk melihat.
Ya. Silakan duduk kembali. Pada pihak tergugat, apakah sudah punya bukti yang akan dihadirkan pada sidang hari ini? Ya, yang mulia, kami hanya mengajukan alat bukti tertulis. Baik, boleh diberikan kepada majelis hakim. Kepada pihak kuasa penggugat, boleh maju ke depan untuk memeriksa. Baiklah, saya akan duduk kembali. Penggugat, siapakah nama-nama saksi yang dihadirkan di persidangan hari ini? Kami menghadirkan saksi bernama David Lovansi sebagai ketua dari ketua RT dari perumahan Bonavista dan Monica sebagai tetangga penggugat yang berbatasan di sebelah selatan. Baiklah, silakan hadirkan saksi-saksi. Saudara saksi dan saksi silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, boleh menunjukkan kartu identitasnya? Baiklah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait identitas saudara. Mohon berjawab dengan sebenar-benarnya. Nama, Datuk Sonsing, keluarga negaraan, Indonesia, agama, Buddha, tempat tinggal, Perumahan Bonavista K1 RT 02 RW 6, pekerjaan. Ketua RT. Baiklah, saya akan mengambil kartu identitasnya kembali. Apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara dengan pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah memiliki hubungan saudara juga? Tidak ada yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Baiklah, saudara saksi silakan maju. Ikuti kata-kata saya yang bersumpah di sini adalah saudara. Demi Sang Hyang Adi Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji saya berjanji, dan saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, silakan duduk saudara saksi. Baiklah, karena saudara saksi sudah disumpah, maka segala keterangan yang diberikan harap untuk dikatakan dengan sebenar-benarnya. Karena sudah memberikan keterangan palsu, maka akan memberikan sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara saksi. Saudara saksi dihadirkan di sini. Apakah saudara mengetahui apa mengenai sidang hari ini? Saya diminta untuk menjadi saksi oleh saudara penggugat terkait kasus hak atas tanah Ibu Sofina yang terletak di perumahan Bonavista. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara adalah ketua RT dari perumahan Bonavista. Sejak kapan saudara menjadi ketua RT? Saya sejak tahun 2012 menjadi ketua RT sampai sekarang. Baiklah, saudara saksi sebelumnya pernah mengetahui mengenai kasus ini? Tentang adanya kasus ini, saya tahunya pendaftaran sertifikat tanah milik Bapak Roni yang terletak di perumahan Bonavista Blok K12 pada bulan Januari. Namun kemudian dari Bapak Roni selaku pemilik hak atas tanah melakukan pembangunan pagar dan mengenai lahan milik Ibu Sofina. Dari mana saudara saksi mengetahui bahwa itu adalah tanah milik Bapak Roni? Saya tahu dari alas hak yang mulia, Bapak Roni mengajukan surat keterangan atas kepemilikan lahan tersebut. Yang mana surat itu digunakan untuk mendaftarkan tanah di kantor pertanahan Badan Nasional Kota Batam. Saudara saksi apakah mengetahui apakah ada hubungan antara penggugat dengan Bapak Roni? Saya mengenal Ibu Sofina sebagai warga yang aktif dalam organisasi di perumahan Bonavista, yang mana Ibu Sofina ini ditinggal di perumahan Bonavista
Blok K13 dan sering mengunjungi istri saya terkait kegiatan organisasi warga perumahan Bonavista. Sedangkan Bapak Roni saya mengenalnya sejak saya menjadi kepala desa di perumahan ini. Yang saya ketahui, Bapak Roni adalah tetangga yang tidak terlalu akrab dengan Ibu Sofina karena sifatnya yang dingin. Selain itu, Bapak Roni juga terlihat cukup sibuk dalam kesehariannya sehingga Bapak Roni ini baru sempat mendaftarkan hak atas tanah miliknya. Baru-baru ini juga ia sebagaimana yang disampaikan Bapak Roni kepada saya saat melakukan pengajuan surat keterangan kepemilikan tanah untuk didaftarkan ke BPN. Baiklah, hakim anggota ada yang bertanya? Hakim anggota dulu? Cukup yang boleh. Baiklah, kepada pihak penggugat, apakah ada pertanyaan yang disampaikan kepada saksi satu? Ada yang mulia. Selain mengurus surat keterangan kepemilikan lahan Bapak Roni, apa ada hal lain yang dilakukan oleh Bapak Roni di kediaman saksi? Tidak ada, mereka hanya mengurus keterangan kepemilikan lahan Bapak Roni dengan dasar alas hak yang ditunjukkan ke hadapan saya. Surat itu sesuai dengan luas tanah yang tercantum di dalam sertifikat tanah milik Bapak Roni, yang mana saya sempat melihat sertifikat tersebut ketika sedang melerai percekcokan antara Ibu Sofina dengan Bapak Roni di perumahan Bonavista. Cukup yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang Persilakan. baik kepada saudara saksi. Jadi saudara saksi mengatakan bahwa Bapak Roni ini di kemudian hari datang membawa alas hak tanah di kediaman saksi untuk pengajuan surat pernyataan tanah, apa betul? Betul. Jadi apa betul tanah yang berbatasan dengan penggugat itu adalah milik Bapak Roni? Benar sekali, sesuai yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi dengan atas dasar alas hak atas tanah tersebut, saya baru dapat membuat surat pernyataan kepemilikan tanah untuk Bapak Roni. Dan alam rumah itu tepat bersebelahan dengan ibu rumah Sofina. Baik. Apa benar Bapak Roni ini telah membangun pagar di pekarangan rumahnya sehingga memakan bagian lahan tanah rumah milik Ibu Sofina? Saya tidak mengetahui apakah itu memakan lahan rumah Ibu Sofina atau tidak. Tapi Bapak Roni bersikeras bahwa tanah itu adalah miliknya sebagaimana juga Ibu Sofina mempertahankan tanah tersebut. Sekian pertanyaan dari tergugat yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, sementara keterangan yang kami butuhkan sudah cukup dari Anda. Jika nanti pengadilan memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia, Bu. Baik, terima kasih kepada saudara saksi satu, boleh kembali ke tempat duduknya. Para panitera boleh memanggilkan saksi berikutnya. Saudara saksi Monika silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi yang kedua ini dari penggugat ya. Ya, yang mulia. Kepada saudara saksi boleh menunjukkan kartu identitasnya. Baiklah. Saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait identitas saudara. Mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Nama, Monika, kewarganegaraan, Indonesia, agama, Islam, tempat tinggal, perumahan Bonavista L13, pekerjaan. ibu rumah tangga. Baik, saya akan dilanjut kembali kartu identitasnya. Kepada saudara saksi 2, apakah saudara memiliki hubungan saudara dengan pihak penggugat? Tidak, yang mulia. Dengan pihak tergugat? Tidak, yang mulia. Tidak ada ya. Kemudian, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia, yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 2 untuk membantu. Boleh dipersilakan Pak saksi 2 untuk berdiri saya. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan keterangan sebenar-benarnya sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, kepada saudara saksi 2, karena sudah diambil sumpahnya, maka saudara saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait semua pertanyaan yang diajukan dalam persidangan kali ini. Jika memberikan keterangan palsu, maka saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, yang mulia.
Baik, dari kami ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada saudari saksi kedua. Yang pertama adalah mengenai apakah saudara tahu mengapa saudara hari ini hadir dalam persidangan? Saya diminta menjadi saksi oleh saudara penggugat yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan khusus kepada saudara penggugat? Saya adalah tetangga dekat dari Ibu Sofina, yang mana rumah saya tepat berada di bagian selatan rumah Ibu Sofina. Terkait kasus yang sedang berlangsung saja, apakah saudara tahu mengenai detailnya atau ceritanya itu? Jadi yang mulia, saya dan Ibu Sofina sudah sejak lama membeli rumah di rumah ini dengan sertifikat atas nama kami masing-masing. Kami cukup akrab karena suami kami adalah teman sejak kecil, sehingga kami sering berkumpul bersama. Saya sudah sangat sering main ke rumah Ibu Sofina. Rumah kami memiliki luas yang sama dan perbatasan yang sama sejak kami membelinya, sehingga saya mengetahui batasan wilayah tanah Ibu Sofina, walaupun dia tidak membangun pagar di sekitar batasannya. Dan Bapak Roni ini sudah sangat jelas membangun pagar di atas rumah tanah Ibu Sofina. Baik, pada hakim anggota apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Jadi apakah hanya dengan berbekal batasan rumah, saksi yang sama dengan penggugat, sehingga saksi yakin dengan pernyataan yang telah disampaikan tadi? Benar yang mulia, saya yakin dengan batasan rumah kami yang sama dan tidak mungkin keliru. Cukup yang mulia. Baik, hakim anggota tetap ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baiklah saudara saksi, selain batas yang sama antara tanah saksi dengan Ibu Sofina, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya pernah melihat ada yang mengukur-ukur tanah di sekitar Bapak Roni saat Ibu Sofina sedang tidak di rumah. Namun saya tidak tahu pasti itu dari mana. Mereka mengukur hingga masuk ke perkarangan rumah Ibu Sofina. Jadi Ibu tidak coba untuk bertanya kepada mereka apakah yang sedang mereka lakukan di perkarangan rumah Ibu Sofina? Iya, benar sekali. Saya tidak bertanya yang mulia karena saat itu saya harus segera menjemput anak saya yang baru pulang sekolah dan juga terlihat ada Bapak Roni sedang berbincang dengan mereka, sehingga saya tidak mencoba menegur mereka. Baik, sudah cukup. Baik, kepada pihak tergugat apakah ada yang ditanyakan? Iya, ini. Dari penggugat sendiri apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, tidak ada pertanyaan lanjutan. Saudara saksi, untuk sementara keterangan yang dibutuhkan oleh pengadilan sudah cukup. Jika nanti ke depannya pengadilan masih membutuhkan keterangan tambahan daripada saudara saksi, apakah saudara saksi bersedia untuk hadir kembali ke pengadilan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi dua, bisa kembali ke tempat duduk saudara. Baik, agenda sidang hari ini mengenai pemeriksaan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sudah selesai. Dari pihak penggugat, apakah ada hal yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang disampaikan? Tidak ini. Baik, karena tidak ada hal yang disampaikan, sidang ini akan ditunda selama 1 minggu untuk selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan kesimpulan. Panitra, 1 minggu dari sekarang sidang akan dilanjutkan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang mulia. Baiklah, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada tanggal 31 Maret 2022 dengan agenda penyerahan dan pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Untuk itu nanti para pihak tidak akan dipanggil kembali dan wajib untuk hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu sidang hari ini ditunda dan nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang bisa mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 25/G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang antara Sofina selaku penggugat melawan tergugat dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam hari ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sidang sebelumnya yang sudah diberitahukan, maka agenda sidang kali ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Di sini apakah dari pihak penggugat sudah siap untuk menyerahkan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Baiklah, bagaimana dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia. Tergantung masing-masing dari pihak penggugat dan tergugat untuk menyerahkan kesimpulannya. Baiklah, untuk kesimpulan tidak perlu
dibacakan di muka persidangan antara para pihak penggugat dan juga tergugat cukup diketahui oleh majelis hakim saja. Kepada penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kami hanya berharap majelis dapat memutuskan seadil-adilnya. Baiklah, bagaimana dengan tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena tidak ada hal lain yang ingin disampaikan, penyerahan kesimpulan sudah selesai dilaksanakan, maka kami butuhkan waktu kurang lebih selama 1 minggu untuk penyusunan putusan yang akan diberikan atas perkara ini. Panitera 1 minggu dari sekarang, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal berapa? 7 April 2022 yang mulia. Baiklah, maka sidang hari ini akan ditunda dan tutup dan akan dibuka kembali 1 minggu yang akan datang pada tanggal 7 April 2022 dengan agenda pembacaan putusan atas perkara ini. Sidang nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 25/G-2022/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang antara Sopina selaku penggugat melawan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam selaku tergugat hari ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Baiklah, sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan pada sidang sebelumnya, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan terkait perkara yang sedang berjalan saat ini. Putusan nomor 25/G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang demi keadaan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan persidangan elektronik dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara Sopina yang berkeluarga negara Indonesia pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal perumahan Bonavista Blok K nomor 13 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Talia Setiawan, sarjana hukum magister hukum berkeluarga negara Indonesia pekerjaan wakaf hukum dari kantor hukum Talia Setiawan SHMH dan Partner Law Firm beralamat di Jalan Raden Patah nomor 34 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan dan Nasional Kota Batam yang berkedudukan di Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Ki Sudamina Sebiarta, sarjana hukum magister hukum yang berkeluarga negara Indonesia yang menjabat sebagai PLT Kepala Pelaksana dan Penyelesaian Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kota Batam yang selanjutnya disebut sebagai tergugat mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batalnya sertifikat hak guna bangunan dengan nomor 1100/Belian tanggal 1 Februari 2022 dengan surat ukur nomor 5/Belian/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang seluas 1000 meter persegi atas nama Roni, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan dengan nomor 1100/Belian tanggal 1 Februari 2022 dengan surat ukur nomor 5/Belian/2022 tanggal 20 Januari 2022 seluas 1000 meter persegi atas nama Roni. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp774.000. Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Kamis 7 April 2022 oleh kami, Devi Amelia, sarjana hukum magister hukum sebagai hakim ketua, Aisyah Ninasa Simanjuntak, sarjana hukum magister hukum, dan Aisyah Susmita, sarjana hukum magister hukum, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang menyatakan terbuka untuk umum secara elektronik maupun sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Aura Wulandari, sarjana hukum magister hukum sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan juga kuasa dari pihak tergugat dalam sistem informasi persidangan pengadilan. Demikian putusan yang kami bacakan dari Majelis Hakim. Setelah mendengarkan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak, terutama penggugat, apakah menerima putusan ini atau berencana untuk pikir-pikir?
Terima yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah menerima atau memilih untuk pikir-pikir? Untuk sementara kami menerima putusan ini. Baiklah, atas putusan majelis hakim, para pihak dapat mengambil isi putusan dan diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya. Apabila ternyata masih merasa tidak puas dengan putusan yang sudah disampaikan oleh majelis hakim, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak, dan sidang hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri.